Selamat pagi, Pak. Halo. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo. Saya Lucky Cilda Pratama, biasa dipanggil Pak Lucky, dan saya ngampu di guru seni budaya, juga pengajar di setiap jenjang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Spesifiknya seni budayanya saya lebih ke arah visual, ke seni rupa. Seni Pak. Ya. Untuk di Mahardika sendiri, Ya. sudah berapa tahun Pak mengajar? Saya mengajar di SMA Mahardika mulai awal tahun 2018. Berarti sampai sekarang berarti sekitar 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Sudah termasuk senior gitu. Bisa dibilang senior tapi juga kayaknya masih junior aja lah. Masih junior. Masih banyak belajar. Selain di SMA Mahardika Surabaya, kesibukannya berapa? Kalau selain di SMA Mardika, saya lebih banyak di dunia praktisi kesenian sih. Jadi lebih banyak ngolah. Saya juga punya manajemen namanya Ruangan Samping. Jadi lebih ke arah bergerak di bidang manajemen pameran seni rupa. Jadi selain saya bekerja di sekolah atau bekerja di pendidikan, saya juga lebih beraktivitas di pendidikan seni yang non formal, ya seperti edukasi seni, apresiasi seni berbasis pameran seni rupa, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan pameran yang minggu lalu. Iya, okay. Jadi kami Ruangan Samping, saya sendiri foundernya. Jadi kami memang bergerak di bidang manajemen pameran. Jadi beberapa event-event kami memang bergerak pada event-event yang menggelar pameran seni rupa. Setiap tahun pasti ada acara tahunan dari Ruangan Samping sendiri, dari event kami sendiri, dan kami juga menerima beberapa job yang sekiranya dari customer ataupun dari kolektif seni yang ingin ikut serta dalam manajemen kami. Jadi setiap pameran kami memang berbasis pada spesifiknya lebih berbasis edukasi tentang seni. Meskipun toh komersialnya ada, tapi misi dan visi kami lebih ke arah edukasi seni yang dimana seni biar bisa dinikmati oleh semakin banyak orang yang bisa mengenal tentang seni itu. Iya. Melihat background pendidikannya yang pendidikan tiba-tiba ke praktisi murni, walaupun Pak Lucky ya tadi bilang kalau itu kan pendidikan formal yang ingin menggunakan seni rupa itu lebih dekat dengan masyarakat. Kalau di sekolah sendiri Pak, apa sih yang ditekankan di pelajaran Pak Lucky gitu, untuk anak-anak itu lebih interest dengan kesenian itu sendiri? Biasanya kan cenderung dianggap sebagai dalam tanda kutip ya mata pelajaran sampingan gitu. Oke. Saya pikir trik dan tips atau mungkin bahkan bagaimana cara saya untuk menyampaikan perihal kesenian ke teman-teman peserta didik di sekolah, saya pikir bukan masalah bagaimana anak-anak bisa karyanya bisa bagus di dalam pembelajaran atau mungkin anak-anak mahir dalam mengolah medium dalam pelajaran seni budaya khususnya, tapi bagaimana saya lebih menekankan pada teman-teman bisa mempunyai pengalaman atau setidaknya pernah mencoba hal-hal yang pada seni itu sendiri untuk dicoba untuk teman-teman atau dicoba untuk peserta didik sebagai bahan modal mereka untuk pengetahuan mereka atas dasar pengalaman itu sendiri. Jadi selagi mereka belum pernah tahu, ya mungkin belum pernah mencoba, saya pikir konteks bisa, apalagi bisa, mungkin cukup bisa mau dulu aja lah, pernah. Itu yang konteks saya ingin tekankan. Jadi saya harap teman-teman atau peserta didik itu bisa pernah mengalami dulu. Kalau jenjang pernah mengalami, terus jenjang selanjutnya adalah minat, dan jenjang selanjutnya adalah berusaha untuk bisa menghasilkan suatu karya. Jadi penerapan saya adalah memberikan satu pengalaman-pengalaman tersendiri pada setiap peserta didik yang saya ajar di sekolah. Jadi learning by doing ya. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mencoba dulu, mencoba melalui pengalaman mereka terhadap suatu karya seni. Terkait dengan hal itu sendiri, hal apa sih Pak yang membuat Bapak memilih untuk menjadi seorang seniman? Saya pikir seorang seniman atau seorang guru, saya pikir bukan masalah itu sih, tapi lebih saya kenapa, karena mungkin konteks seorang guru atau menjadi seorang seniman hari ini yang mungkin melekat di diri saya,
Ya mungkin karena aktivitas-aktivitas yang saya lakukan ya lingkupnya dari situ. Entahlah, mungkin dari kecil saya sukanya memang hanya suka bisa menggambar. Dari kecil saya sukanya hanya menggambar, yang lain enggak tahu. Itu mungkin entah karakter, entah memang dari sononya, nggak ngerti. Tapi lambat laun masuk di dunia akademisi, saya lebih percaya diri ketika karena basic yang saya lakukan dulu memang tercerminkan di hari ini atau terrelasi di hari ini. Jadi ada keterkaitan antara apa yang saya lakukan di masa lalu yang mungkin saya compare dalam dunia pendidikan saya yang selama S1, S2 saya lebih berbasis seni, dan itu tercompare jelas pada hari ini. Jadi entah itu adalah satu karakter, entah atau itu adalah suatu hobi saya dari kecil. Setidaknya aktivitas kesenian mungkin sudah sangat melekat pada diri saya, hingga bisa saya katakan hobi saya ya itu adalah pekerjaan saya, seperti itu. Selama Bapak menjadi seorang seniman dan bisa dibilang pengajar seni, adakah kesulitan dalam menjalaninya? Saya pikir kesulitan adalah, atau kesulitan ya, saya pikir kesulitan yang saya hadapi adalah suatu hal yang namanya satu peningkatan dari diri saya. Jadi saya pikir semua hal yang saya lakukan karena basicnya ini adalah hobi yang menjelma menjadi suatu pekerjaan. Saya pikir kesulitan adalah satu rintangan atau satu tantangan aja yang mungkin ke depan menjadi lebih baik lagi gitu loh, sebagai bahan evaluasi. Saya pikir tantangan mungkin malah saya cari. Jadi tantangan adalah suatu hal penilaian evaluasi bagi setiap perjalanan karir maupun kesenian yang saya hadapi. Jadi saya pikir kesulitan juga bisa saya dalilkan menjadi sahabat. Jadi biar kita selalu ada evaluasi bagi perjalanan karir maupun kesenian saya. Upgrade diri gitu. Iya. Balik lagi Oke. ke yang siswa tadi. Ada nggak sih Pak cara belajar untuk pemula yang ingin mulai masuk dalam dunia seni? Cara belajar, saya pikir ada dua hal sih ya, yang biasanya yang saya temui pada setiap teman-teman atau setiap anak yang mau masuk atau mau belajar. Yang pertama, memang peserta didik itu atau memang siswa itu memang sudah ada bakat dan minatnya di situ. Ada juga yang satunya mungkin tidak sama sekali. Tapi dua-duanya jika tidak diimbangi dengan tekun, saya pikir tidak menjadi apa-apa. Jadi saya pikir kesenian itu bukan masalah dari bakat atau sudah mempunyai bakat, tapi dia juga mempunyai satu keminatan. Meskipun kita tidak punya bakat sama sekali dalam terhadap seni itu, tapi everyday kita nyoba, saya pikir bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah punya bakat tapi setiap hari kita tidak pernah mencoba hal itu, entah teknisnya, entah dari esensinya, saya pikir juga nol. Jadi bakat dan minat itu harusnya tercampur aduk menjadi satu. Selain kita punya bakat, kita juga selalu mengasah itu. Minat itu juga harus dilakukan. Seperti itu. Tidak cukup bakat aja. Iya, tidak cukup saya pikir. Iya. Untuk karakter sendiri, Pak. Kalau di setiap pembelajaran itu kan punya kayak karakter yang ingin ditanamkan. Gitu. Oke. Kalau Bapak mengajar seni budaya, karakter apa sih yang ingin ditanamkan ke siswa? Saya pikir yang pengen saya tanamkan adalah karena memang basic saya adalah visual. Mereka punya karakter visual tersendiri atau mungkin punya simbol tersendiri yang pengen mereka ciptakan atau pengen mereka sampaikan ke publik sebagai bahan ciri khas mereka terhadap, mungkin bisa terkaitannya dengan budaya atau mungkin identitas kita masing-masing, seperti itu sih. Jadi yang pengen saya tanamkan adalah setiap dari kita mempunyai kepercayaan tersendiri terhadap sebuah karya yang kita ciptakan. Pertanggungjawabannya juga harusnya ada, dan juga inovasi ataupun originalitas yang kita bikin itu harusnya tertuai pada karya kita. Jadi lebih ke arah sana sih. Tidak terkonteks pada apapun, yang penting originalitas maupun karakter kita melalui identitas kita yang pengen peserta didik itu harusnya miliki gitu. Oke, terakhir Pak, soal jenjang profesi selanjutnya. Jenjang profesi selanjutnya. Jenjang profesi atau jenjang pendidikan selanjutnya. Oke. Karena kan masih banyak stigma yang mengatakan kalau seniman itu bukan profesi yang bisa menjanjikan. Oke. Orang tua ya, cenderung konvensional bilang kalau seniman yang
mata kuliah atau jurusan-jurusan seni itu cenderung menjadi sesuatu yang tidak pasti profesinya. Menurut Bapak itu gimana Pak? Meyakinkan orang tua dan adik-adik yang siswa-siswa yang pengen banget ke dunia seni, tapi berpikir apakah saya nanti bisa jadi seorang atau bisa hidup dengan baik? Memang sih zaman dulu mungkin seniman atau profesi seni memang dianggap kurang pas atau kurang mendapatkan hasil yang profit gitu kan. Kalau mungkin itu dulu. Kalau hari ini saya pikir kesenian adalah modal utama kita bisa menjadikan diri kita sebagai ajang kreatif. Contohnya hari ini banyak badan-badan kreatif yang memunculkan atau memuat atau membuka lahan pekerjaan dari bidang-bidang kesenian. Contohnya dari desain, dari inovasi grafis, dari apapun lah tentang visual. Apalagi hari ini tuh kan semuanya berbasis visual, dunia digital. Lah itu pun harusnya pengembangannya dari ide kreatif tentang seniman. Bukan hanya seniman itu mempunyai bakat dan diolah menjadi sebuah karya seni yang konvensional, tapi hari ini semuanya berbasis visual digital dan itu adalah dipunyai oleh seorang seniman. Jadi saya pikir pemecahan-pemecahan inovasi dari sebuah grafik itu diutamakan dia harus kreatif dalam bidang seni. Jadi seperti itu sih. Seniman atau seni khususnya itu adalah modal utama kita di badan kreatif di ke depan. Jadi ekonomi kreatif hari ini itu kan semuanya berbasis digital visual. Semua iklan berbasis iklan ataupun apapun itu, semua periklanan melalui visual digital dan itu semuanya ada di dalam diri seorang seniman ataupun pekerjaan seorang seni. Seperti itu sih saya pikir. Jadi saya pikir hari ini sangat peluang untuk menjadi seorang seniman maupun pekerja seni sangat terbuka lebar di era hari ini.